Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grifta Jessica Sani dari program studi Agroteknologi angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan pertanian. Namun sebelum ini saya sudah mewawancarai salah satu anggota kelompok tani di Desa Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, di mana emang masalah-masalah yang saat ini sedang melanda petani yaitu pada hama tikus, di mana kebanyakan petani ini gagal panen karena hama tikus. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pengendalian hama tikus di tanaman padi ini. Nah, let's go. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan target kita hari ini ya. Untuk Bapak siapa? Warto. Nah, kita di sini ya Bapak Warto. Nah, di sini kita akan penyuluhan tentang pengendalian hama tikus di tanaman padi. Nah, kita tahu bahwa tanaman padi ini kan merupakan tanaman yang sangat penting di Indonesia ini. Tentunya. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia ini kan biasanya banyak mengkonsumsi beras ya, dan itu kan dari tanaman padi. Nah, namun akhir-akhir ini ya terjadi masalah pada tanaman padi karena tikus. Nah, kebanyakan petani ini gagal panen karena hama tikus ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pengendalian hama tikus yang kita harus menggunakan strategi-strategi dengan mengetahui perkembangan hama tikus itu tersendiri. Nah, kita tahu bahwa tikus sawah ini bisa merusak pada dari penyemaian hingga di penyimpanan tanaman padi sendiri. Nah, tikus ini biasanya menyerang tanaman padi ketika pada masa fase generatif, di mana karena fase generatif ini sehingga tanaman padi ini tidak dapat membentuk tanaman baru lagi. Nah, biasanya tanaman padi ini kan menyerang pada awalnya itu di tengah-tengah, kemudian menyebar ke pinggir-pinggir sehingga biasanya hanya menyisakan 1 atau 2 tanaman padi saja, sehingga terjadinya kegagalan panen. Nah, daya rusak berkaitan dengan perkembangbiakan tanaman padi. Nah, perkembangbiakan tikus itu sendiri kan terjadi sangat cepat ya Pak ya. Nah, ini tuh bakal meningkatkan populasi hama tikus di tanaman padi itu sendiri, di mana periode perkembangbiakan tanaman tikus ini dipengaruhi oleh perkembangbiakan tanaman padi. Karena apa? Karena tikus ini menyerap nutrisi-nutrisi yang ada pada tanaman padi ini. Nah, biasanya dalam satu masa panen padi itu tikus dapat melahirkan sebanyak 3 kali, di mana dalam sekali melahirkan itu tikus dapat melahirkan 10 anakan. Nah, 8 anakan. Nah, tikus itu rata-rata 8 anakan. Oh iya, 8 sampai 10 anakan. 8 sampai 10 anakan ya. Dan tikus itu dapat melahirkan kembali dalam masa kehamilan atau bunting itu tikus hanya memakan waktu 21 hari. Nah, sedangkan pada manusia ini kan 9 bulan 21 hari ya. Nah, tikus ini cuma 21 hari. Nah, kita bisa tahu gimana cepatnya tikus itu. Nah, setelah melahirkan tikus itu dapat kawin kembali pada 2 hari kemudian. Jadi 2 hari kemudian tikus itu dapat siap untuk kawin lagi. Nah, kemudian anakan tikus itu kan dapat pada masa fase perkawinan itu dari lahir hingga 1 sampai 1,5 bulan. Ya, 1 sampai 1,5 bulan sejak lahir itu tikus sudah siap untuk melahirkan lagi. Kawin lagi. Nah, ya. Lagi terus. Ya benar. Nah, kondisi keaktifan atau tidaknya reproduksi ini dipengaruhi oleh nutrisi tanaman padi. Nah, biasanya tikus itu dapat menyerang tanaman padi pada usia padi 40 sampai 50 hari setelah tanam. Nah, jadi pada masa pembungaan atau 60 sampai 70 hari setelah tanam itu tikus sudah siap melahirkan. Dan biasanya pada masa puncaknya itu di pemanenan. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian kan jumlah anaknya ini kan dalam satu melahirkan itu kan 8 sampai 10, dan dengan perbandingan betina dan jantannya 1:1 ya Pak ya. Nah, jadi dalam bisa kita kaitkan
satu ekor tikus saja dalam satu pemanenan masa padi itu kan, satu padi kan berarti 8 sampai 10. Kita ambil aja 10, dalam satu melahirkan 10, betinanya 5. Nah, udah nanti yang 5 ini melahirkan lagi berarti 10, berarti udah 50 tikus. Nah, itu yang 25 betinan dan melahirkan lagi, sehingga dalam satu masa panen itu dapat melahirkan 250 lebih lah tikus. Nah, tapi biasanya tikus ini kan mempunyai lubang ya Pak ya, lubang yang biasanya lubang itu terdapat di sekitar tempat yang dimana tempat itu banyak makanan atau air atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tikus, dimana di lubang-lubang itu tikus tuh dapat menyimpan makanannya atau berkembang biak seperti melahirkan atau menjaga anak-anaknya gitu. Tapi namun dalam satu lubang tikus itu tidak selalu ada tikusnya. Karena apa? Karena misal di lubang tersebut sekitarnya itu udah tidak ada makanannya atau tidak ada nutrisinya, maka tikus itu dapat berpindah untuk mencari lubang yang baru di dekat tanaman lubang yang dapat sekitarnya itu ada makanannya dan nutrisinya, sehingga itu tikus dapat berpindah-pindah mengikuti makanannya itu. Ya begitu Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tanyakan apa padi kerusakannya dari tengah minggir terus. Ya. Terus minggir habis. Ya. Karena kalau habis karena apa jebuk musuh tikus habis. Ya. Jebuk Ya. nggak bisa budak. Oh iya, karena biasanya pada rugi petani. Ya benar, karena biasanya kan hama tikus itu menyerang pada hari 40 sampai 50 hari setelah tanam ya Pak. Biasanya kan padi masih kecil dan biasanya tuh tikus ya menyerangnya tuh di pangkal batang pangkal bawah batangnya itu ya Pak ya. Jadi kan tidak bisa membentuk induknya baru, anakan baru lagi gitu. Ya gitu ya Pak ya. Sekian penyuluhan pertanian yang dapat saya sampaikan tentang pengendalian hama tikus pada tanaman padi di Desa Kadipaten, Kecamatan Adong, Kabupaten Boyolali ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.